Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, kali ini saya sedang ngabuburit ya teman-teman ya. Ngabuburit ke sawah, jalan-jalan sambil lihat pemandangan, kemudian sambil mancing barusan. Cuman mancingnya nggak dapat, ikannya juga sama lagi puasa teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menimbulkan rasa semangat ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa semangat itu tidak ada teman-teman ya. Nihil teman-teman ya, semangat kita itu nggak ada sama sekali ya. Jadi kita itu sering lemas, lemah, malas ngapa-ngapain ya. Nah semangat itu tidak ada. Nah di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan sama teman-teman itu bagaimana cara melatih mental kita, cara melatih semangat kita itu supaya ada lagi. Karena rasa semangat itu sangat penting sekali teman-teman ya bagi penunjang kesembuhan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang masih mempunyai rasa tidak semangat tidak ada gitu teman-teman ya, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham, kemudian kalian itu mudah melaksanakannya dan kemudian semangatnya ada lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal sampai di tahun-tahun perbaikannya. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Bahkan sampai cara menangani setiap sensasi juga itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang masih penasaran tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis itu apa dan bagaimana cara menanganinya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video yang sebelumnya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih utama, yang lebih penting, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana cara melatih semangat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat identik sekali, rasa semangat itu hilang ya dari kehidupan kita teman-teman ya, hilang sama sekali. Jadi setiap hari itu merasakannya itu lemah, lemas, kemudian tidak ada gairah. Sementara rasa semangat itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk menunjang percepatan pemulihan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, melatih rasa semangat agar semangat kita timbul itu teman-teman ya, itu dipicunya dari pikiran kita sendiri teman-teman. Tetapi penunjangnya tetap gizi kita, makanan kita, mineral kita itu harus masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita itu fokus terhadap menimbulkan rasa semangat, kalau misalkan tenaganya nggak ada ya nggak mau ngapain ya teman-teman ya. Karena untuk makanan, kemudian mineral, vitamin, energi itu sangat penting sekali sebagai penunjang gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, gizinya sudah terpenuhi, baru kalian menanamkan dalam pikiran untuk menimbulkan rasa semangat. Caranya seperti apa? Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Karena ketika kalian
melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti timbul rasa rindu ya, timbul rasa rindu ingin melakukannya lagi. Nah, baru di situ ada semangat, walaupun misalkan rasa semangat itu kalau misalkan dilihat dari persentase itu cuma 5% juga enggak sih sebetulnya ya. Tetapi nggak apa-apa, biasakan saja itu. Ingat istilah kita bisa karena terbiasa itu teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan hobi-hobi menyenangkan, pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya, terkikis sedikit demi sedikit teman-teman ya, tergantikan dengan rasa rindu untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah, kalau misalkan rasa rindu ada terjadi, itu kita mempunyai keinginan untuk melakukannya lagi kan ya. Kita mengingat tentang hobi-hobi yang menyenangkan. Aduh nih, besok mau melakukan lagi, kemarin juga seneng kok. Nah gitu teman-teman ya. Itu yang dimaksud dengan melatih rasa semangat gitu teman-teman ya. Kemudian ada yang satu lagi yang paling penting, itu kalian harus teriak teman-teman ya. Badan kalian itu harus teriak. Kalau seandainya gizinya sudah full, sudah penuh gitu teman-teman ya, mineralnya ada, energinya ada, kalian harus teriak, tubuh kalian itu harus teriak ya. Teriak, saya bisa, karena memang kalian pasti bisa ya sebetulnya ya. Kalian itu kalau misal kalian cuman malas, kemudian menuruti rasa malas kalian, mau sampai kapan gitu teman-teman ya. Makanya biar cepat membaik, teriakan tubuh kalian, ini saya butuh jalan-jalan, ini saya butuh pergerakan, ini saya butuh olahraga. Teriak gitu ya, lawan rasa malas kalian gitu teman-teman, karena rasa malas kalian itu memang harus dilawan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terus dirundung dalam rasa malas setiap harinya, mau sampai kapan? Percepatan pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatisnya nanti akan lebih terhambat teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ketika saya tahu, memang ya di awal-awal itu ketika saya tahu ini butuh latihan, ini butuh olahraga biar semangatnya ada lagi, biar energinya ada lagi, biar kalorinya ada lagi, itu memang ada rasa malas juga gitu teman-teman. Makanya kalian jangan mencontoh saya, sekali lagi kalian jangan mencontoh saya, karena saya itu dulu itu rasa malasnya itu sangat besar sekali. Berbeda dengan orang-orang yang selalu datang ke rumah, kemudian ketika saya kasih motivasi, ternyata memang dia itu punya tekad yang kuat, akhirnya menjalankannya dengan benar, dengan signifikan teman-teman ya. Justru mereka itu lebih cepat ketimbang saya yang ngasih taunya. Nah itu teman-teman ya. Saya hampir 2 tahun gitu teman-teman, berbeda dengan orang-orang yang selalu datang ke rumah saya, selalu ya sharing lah. Kalau untuk pengobatan saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi hanya sharing saja, memberikan motivasi saja sama mereka. Nah kemudian ketika mereka melaksanakannya dengan konsisten teman-teman ya, justru dia itu lebih cepat ketimbang saya yang memberitahukannya. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaan asam lambung dan anxiety psikosomatis untuk setiap orangnya. Jadi untuk perbaikannya itu berbeda-beda teman-teman. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini jangka waktunya atau temponya itu berapa lama sih untuk perbaikannya? Saya jawab ya, itu tergantung dari setiap orangnya masing-masing. Kalau seorang tersebut mempunyai rasa semangat yang tinggi, itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena kegiatan kalian tidak akan terbatas teman-teman ya. Karena yang pertama kalian sudah paham ya, yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu seperti itu. Kemudian dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak. Kalian tahu nanti jalan keluarnya seperti apa, karena memang gangguan-gangguan rumahan, dampak-dampak rumahan. Nah ketika kalian paham, kalian nanti merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, kalian itu akan menganggap ringan. Jadi berbeda dengan ketika kalian belum paham, rasanya sungguh besar sekali, sungguh dahsyat sekali. Nah ketika kalian mempunyai perasaan bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu gangguan rumahan, nanti kegiatan kalian tidak akan terbatas, tidak akan terpatok oleh sensasi yang sedang kalian rasakan. Gitu teman-teman ya. Lakukan saja hobi-hobi menyenangkan. Di awal-awal memang ketika melakukan hobi menyenangkan itu rasa nyaman itu tidak ada ya. Jadi ketika melakukan ada aja pasti nyolek-nyolek lah gitu, rasa tidak nyaman. Tetapi nggak apa-apa, lakukan lagi besoknya. Nanti rasa rindu untuk melakukan hobi menyenangkan itu akan timbul sedikit-sedikit teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Jadi timbul rasa semangatnya itu tidak serta-merta langsung 100%. Enggak teman-teman ya. Karena kenapa? Yang namanya mental itu butuh penyesuaian teman-teman, butuh pembiasaan, dan yang namanya butuh penyesuaian, butuh pembiasaan, pasti itu di sana ada kata-kata tempo ya,
ada temponya juga, jadi tidak serta-merta hari ini melakukan hobi, besoknya sembuh, enggak ya, seperti itu. Ya itu yang saya rasakan. Tetapi kalau misalkan kalian melakukan hobi menyenangkan hari ini, kemudian besoknya menyenangkan lagi, kemudian sembuh total, ya syukur alhamdulillah ya, berarti itu mungkin rezeki kalian ya. Itu pengalaman kalian. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berbeda setiap orangnya gitu teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo semangat, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh semangat yang tinggi. Karena sebetulnya kalau misalnya kalian paham, ini gangguan rumahan sih sebetulnya ya. Nah, jangan sampai gangguan rumahan ini menjadi gangguan untuk kehidupan kalian teman-teman ya. Ya bayangkan saja sama teman-teman ya, bagaimana tidak terganggu ya. Ada sensasi sedikit, kita berpikirnya macam-macam gitu teman-teman. Merasakannya itu sangat tebal sekali, merasakannya itu sangat besar sekali. Padahal itu gangguan yang kalian sekarang hadapi itu gangguan rumahan teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian tidak percaya itu gangguan rumahan, contoh nih paling besar di orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, paling sering itu merasakannya itu begah ya. Nah begah, jadi ada rasa kembung di lambungnya, di perutnya ada rasa kembung, kemudian sering kentut, sering sendawa. Ingat, ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah kalian juga pernah merasakan hal seperti itu? Coba ingat-ingat kejadian dulu. Nah kalian juga merasakannya teman-teman, cuman dulu itu rasanya cuma biasa-biasa saja. Karena apa? Karena psikis kalian, mental kalian itu tidak terganggu teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Makanya kalau misalnya kalian ingin mentalnya sekarang kuat lagi, ya kalau seandainya ada sensasi yang dirasakan, flashback kejadian dulu. Apakah dulu juga kalian pernah merasakan? Nah itu teman, kalau seandainya merasakan ya sudah, berarti butuh penanganannya. Ini begah butuh penanganannya. Begah itu karena kenapa? Cari dulu penyebabnya. Oh ini karena banyak gas. Ya kalau misalkan pengen membaik, logikanya ya gasnya harus dikeluarkan ya. Berpikir wajarnya, bantu saja dengan yang ringan-ringan saja. Dengan cara apa? Bukan obat, bukan herbal. Minum air hangat. Kenapa harus minum air hangat teman-teman untuk membuang gasnya? Biar sendawa kita atau kentut kita itu terpicu teman-teman ya. Ingat, ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika minum air hangat pelan-pelan sering, itu pasti pengen sendawa kan ya. Nah itu teman-teman ya, dan ketika kalian sudah sendawa itu gasnya itu akan terbuang sedikit-sedikit teman-teman ya, untuk mengurangi. Cuman jangan heran, rasa begah itu, rasa kembung itu akan terus hadir selama pencernaan kalian itu belum membaik. Nah makanya saya selalu mewanti-wanti sama teman-teman itu, lakukan penanganannya setiap ada sensasi. Jadi kalian itu harus rajin melakukan penanganannya setiap ada sensasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertahankan, rawat juga pencernaannya. Jadi cara merawatnya seperti apa? Menjaga makannya, menjaga pola makannya, menjaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, itu untuk merawat lambungnya teman-teman ya. Nah sekarang untuk pencegahannya seperti apa? Sesuaikan dengan apa yang kalian rasakan gitu teman-teman. Kayak mata blur gitu teman-teman ya. Oh ini butuh olahraga, butuh jalan-jalan, butuh gizi, ya lakukan saja gitu ya. Kalau butuh jalan-jalan, lakukan jalan-jalan. Kalau butuh gizi, ya makan. Nah itu bentuk penanganan setiap ada sensasi. Kemudian ada lagi sensasi kayak macam sakit punggung di bagian belakang. Nah itu dampak sebetulnya. Dampak dari apa? Dari rasa cemas. Dan rasa cemas karena apa? Karena kita banyak berpikir yang lain-lain. Nah cara menanganinya seperti apa? Sering olahraga, stop berpikir yang aneh-aneh, biar ototnya itu tidak ada penegangan teman-teman ya. Nah kalau misalkan Pak ini saya sudah melakukan relaksasi, kemudian sudah sering minum 8 gelas, ototnya sudah mulai kendor lagi, tiba-tiba datang lagi Pak gitu ya. Nah wajar saja selama pencernaan kalian, jadi kembali lagi ke pencernaan ya, selama pencernaan kalian itu belum membaik, itu sensasi sakit punggung atau pegal-pegal bagian punggung itu akan hadir. Kenapa seperti itu? Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis seperti macam kayak lingkaran setan. Jadi ketika lambungnya sensasinya datang lagi, pikirannya kemana-mana lagi, ya otomatis sensasi yang lain-lain datang lagi. Nah itu teman-teman pahami saja ke sana. Makanya di season kali ini khusus saya tidak akan menceritakan penyakit. Di season kali ini biar kalian itu menyadari, biar kalian itu tambah semangat lagi gitu teman-teman. Ternyata yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis
itu gangguan rumahan saja gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau misalnya kalian sudah diambang 90% gitu teman-teman, kalian pasti menyadari ke sana dan kalian juga akan tertawa sendiri. Saya terkecoh ketika dulu oleh pikiran saya sendiri. Jadi ketika ada sensasi berpikirnya kemana-mana, padahal seharusnya kita itu berpikirnya wajar gitu teman-teman, dengan logika. Kalau misalnya kita berpikir dengan logika, berpikir dengan wajar, kalian itu tidak akan rindu-rindu obat-obatan, rindu-rindu herbal gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini sebetulnya semestinya seharusnya yang saya alami gitu teman-teman, alangkah baiknya tidak menggunakan obat dan tidak menggunakan herbal gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ini gangguan rumahan ya. Kembali lagi, karena ini gangguan rumahan. Berbeda dengan gangguan-gangguan yang lain, ini butuh obat, ini butuh herbal, mungkin seperti itu. Tetapi untuk asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya tidak memakai obat dan tidak memakai herbal teman-teman ya. Gitu, itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Kenapa tidak memakai obat? Kenapa tidak memakai herbal? Ya kalau saya caranya itu merawat lambung saya itu jadi mengembalikan lagi seperti bayi teman-teman ya. Jadi menjaga apapun yang saya masukkan gitu teman-teman ya. Jangankan untuk obat-obatan, untuk makanan saja saya jaga gitu teman-teman, agar jaringan-jaringan yang ada di dalam lambung saya itu tetap terjaga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan saya, lambung saya, asam lambung saya tetap terjaga, ketika ada sel yang rusak juga nanti DNA kita atau imun kita atau sel kita, pertahanan tubuh kita itu membetulkannya itu akan terbantu teman-teman ya. Jadi ingat ya, kalau seandainya ada sel yang rusak itu diperbaikinya juga itu sama sel kita sendiri teman-teman ya. Itu yang dimaksud dengan pertahanan tubuh. Nah, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, makanya dari mulai sekarang kalau seandainya kalian sudah paham, ayo lakukan jalan-jalan, ayo lakukan hobi-hobi menyenangkan. Belajarlah masa bodoh. Memang untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu agak sulit juga ya. Jadi ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan, selalu ada aja pemikiran, entah itu permasalahan rumah tangga, entah itu permasalahan di kantor, entah itu permasalahan kehidupan, entah itu pemikiran tentang penyakit, entah itu memikirkan tentang keadaan kita, itu sangat banyak sekali ya. Tetapi di sini kalian harus dituntut agar menjadi belajar masa bodoh. Belajar masa bodoh tentang keadaan yang lain-lain, toh yang lain-lain itu akan terlewati. Contoh lah, kalau misalnya kalian punya masalah, di rumah tangga atau di pekerjaan, tanpa kalian selesaikan juga nanti akan selesai dengan sendirinya. Waktu yang menjawabnya. Nah itu teman-teman ya, yang namanya masalah itu bisa selesai dengan terlupakan gitu teman-teman. Makanya belajarlah masa bodoh dari mulai sekarang. Tetapi kalian juga harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Kalau misal kalian sekarang yang sedang masih bisa bekerja, bekerjalah. Tetapi enggak terlalu, jangan pengen perfect lah. Kalau dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian itu pengennya itu sempurna bekerjanya, agar biar dinilai sama atasannya itu bagus, ada cap jempol, nggak usah lah. Bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, biar perbaikannya lebih cepat, jangan kalian terobsesi ke sana lah. Yang penting kalian itu fokus sekarang sama kesehatan. Toh nanti juga kalau misalnya kalian sudah sehat, kalian pengen perfect lagi, tunjukkan kalian itu kalau kalian itu mampu. Nah itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya bekerja, cuman sesuai tupoksi saja, sesuai dengan kemampuan saja. Yang penting tidak mengurangi dan tidak melebihi itu saja ya. Tidak mengurangi sama pekerjaan, tidak melebihi sama pekerjaan. Jadi yang dulu itu kalau misalkan bubar pekerjaan itu jam 2, saya itu bisa bekerja sampai malam teman-teman, sampai maghrib itu saya masih bekerja teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika batas waktu pekerjaan sudah selesai, belum beres ya lanjutkannya besok lagi gitu teman-teman ya. Karena ketika ada beban pekerjaan, ada beban pikiran, itu untuk asam lambung dan ascites psikosomatis akan cepat meningkat lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk kali ini tolonglah bagi kalian yang sekarang masih merasa malas, masih ogah untuk melakukan jalan-jalan gitu, Pak, jalan-jalan itu kayaknya kurang efektif untuk asam lambung dan ascites psikosomatis. Bagi Anda teman-teman, tetapi kalau misal kalian sudah merasakan, kalian sudah melakukan jalan-jalannya, hal yang sepele itu justru merupakan hal yang sangat besar buat kalian itu untuk penyembuhan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Dari mana saya tahu? Karena saya juga itu merasakannya teman-teman ya. Dulu ketika saya malas untuk melakukan jalan-jalan, saya juga dulu sembuhnya mendengarkan audio-audio atau motivasi seperti ini teman-teman ya. Dan ketika seorang motivator menjelaskan tentang pentingnya olahraga, pentingnya jalan-jalan, saya itu malas teman-teman ya, malah berpikirnya gini,
toh di rumah juga saya tuh sudah beraktivitas kayak macam nyuci piring gitu teman-teman ya, nyapu-nyapu itu juga aktivitas. Saya bilang kenapa olahraga itu sangat penting, kan di rumah juga itu olahraga kayak macam bolak-balik di ruang tamu, kamar, dapur, ruang tamu, kamar, dapur, itu juga kan olahraga. Nah itu bukan olahraga teman-teman. Kenapa seperti itu? Mungkin itu bisa dikatakan olahraga. Itu hanya untuk di medis saja, olahraga medis. Tetapi ketika kalian jalan-jalan di luar, olahraga tentang tubuhnya kalian pasti akan dapat teman-teman. Kemudian tanpa disadari, pikiran kita juga menjadi olahraga. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita jalan-jalan di luar, selain olahraga tubuhnya, tenaganya, pikiran kita juga menjadi fresh gitu teman-teman. Salah satu contoh, nah ini sekarang nih ya. Saya sekarang jalan-jalan di area pesawahan, di area perkebunan teman-teman ya. Tenaganya kita olahraga, tubuhnya kita olahraga, pikirannya juga olahraga. Caranya seperti apa? Nih lihat-lihat pemandangan seperti ini membuat saya senang, pikiran menjadi fresh, otaknya itu ya menjadi rileks teman-teman ya. Itu, dan ketika melakukan sering untuk melakukan itu, nanti psikisnya kita mulai tertangani. Kemudian untuk medisnya kita juga tertangani. Nah itu teman-teman, makanya dari mulai sekarang ayo gerak teman-teman ya. Itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik ya. Kalau misalnya kalian tapi berbeda ya, kalau misalnya kalian Pak saya itu nyaman sekarang nih, nyaman merasakan cemasnya, ya itu silakan gitu teman-teman ya. Pak saya itu saya senangnya itu malas di rumah, sering tiduran, sering rebahan, ya itu silakan ya. Mungkin kalian itu seneng ya dapat gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu agak lama gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika waktu saya itu ketika mulai menyadari ada rasa malas-malasnya, kemudian ketika mengingat lagi saya ingin baik, saya ingin sehat, saya ingin sembuh, akhirnya ketika melakukan hobi-hobi, kemudian melakukan jalan-jalan menyenangkan, itu perbaikannya akan lebih cepat. Ada perbaikannya sangat besar sekali, walaupun perbaikannya itu hanya sedikit-sedikit, tetapi perbaikan sedikit-sedikit itu merupakan hal yang sangat besar buat saya. Jadi saya berpikirnya, oh ini bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman, ayo semangat dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa memotivasi kalian agar kalian itu menjadi semangat lagi. Karena untuk semangat itu sangat penting sekali. Doa saya bagi teman-teman, semoga saja teman-teman itu sehat kembali. Kemudian rasa moodnya itu ada lagi, keinginannya ada lagi, semangatnya ada lagi, emosinya ada lagi. Karena saya tahu persis keadaannya kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Karena dulu juga saya memang seperti itu, merindukan keadaan-keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian saya minta sama teman-teman itu doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, dan tetap kuat agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan masih tetap di channel Abdul Rahman. Oh ya teman-teman ya, sebelum saya akhiri, saya minta tolong sama teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sekarang yang masih tinggal di pedesaan, tolong ya, kalau misal kalian punya desa yang cukup indah gitu teman-teman ya, saya minta videonya deh gitu teman-teman ya, untuk di ASEAN Village. Karena untuk di ASEAN Village itu pemandangannya saya sudah habis ya, karena ruang lingkupnya untuk di kota Cimahi itu sangat sedikit sekali untuk pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai perkampungan yang cukup indah, tolong di video sama teman-teman ya. Nanti videonya kasihin ke saya, nanti biar nanti saya share di channelnya ASEAN Village. Dan cara videonya itu kalian HP-nya jangan diberdiriin ya. Jadi HP-nya ditidurin gitu teman-teman ya, biar nanti kualitas videonya itu bagus gitu teman-teman ya. Durasinya kalau misal kalian bingung, Pak saya tuh ngirim video itu akan sulit kalau seandainya durasinya itu 15 menit atau 10 menit. Kalian durasinya memang harus 15 menit atau 10 menit paling sedikit. Cuman cara ngirimnya kalian itu sedikit-sedikit lah gitu ya. Cuman 2 menit bikin video, share ke saya, 2 menit share lagi ke saya lewat nomor telepon Ade. Karena untuk yang edit-edit video itu bukan saya teman-teman, karena saya itu tidak bisa edit-edit ya. Itu yang sering edit itu Ade ya. Kalau di ASEAN Village itu yang sering edit itu Ade, walaupun Ade saya itu belum jago-jago juga sih gitu ya. Nah itu teman-teman, nanti untuk nomor teleponnya saya tulis di deskripsi ya, di deskripsi. Nanti kalian ketika mempunyai video
durasinya 2 menit saja, kirimkan ke saya. Kalau misalnya 2 menit berarti kalau untuk 10 menit itu berarti kalian 5 video membikinnya ya. Bantu saya ya teman-teman ya untuk Asian Village, karena sekarang itu Asian Village videonya nggak ada, udah habis ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, nanti biar perkampungan kalian saya masukkan di channelnya Asian Village. Bantu saya juga teman-teman ya. Semoga saja channel Asian Village dan channel Abdurrahman itu menjadi lahan ibadah buat kita semua lah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya ya teman-teman ya. Ingat nanti kirim videonya di nomor telepon punya adik saya, nanti ditulis di deskripsi video ini. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.